Hai teman-teman, kembali lagi bersama Ken Patar. Di sini saya akan membagikan tentang 7 aturan menulis skenario film pendek. Skenario film pendek itu biasanya menjadi pusaka bagi filmnya. Kenapa? Karena penulis skenario film pendek dalam prosesnya butuh keterampilan yang sama persis seperti penulis naskah film layar lebar biasanya, meskipun ini dalam skala yang kecil. Dengan perkembangan teknologi yang semakin pesat, film pendek kini semakin diminati oleh masyarakat, hingga banyak yang memposting karya-karyanya di media sosial. Sebelum membuat film pendek, kita harus mendapatkan ide terlebih dahulu. Lalu kemudian kita tuangkan dalam skenario, baru kemudian kita bisa memproduksinya. Dalam tahap ini kita akan membahas tentang ada 7 aturan yang saya simak dari Raindance.org yang ditulis oleh Jolan Stefania. Berikut ini adalah aturan dalam penulisan skenario yang dijelaskan. Nomor 1, semakin pendek semakin baik. Biasanya film pendek itu berdurasi 15 detik sampai 45 menit. Buatlah film pendekmu sependek mungkin. Terlebih saat nanti pas produksi bisa memakan ongkos yang lebih murah, tapi jangan terlihat murahan. Lalu ada lagi rahasianya kenapa harus sangat pendek, yaitu Festival Film Pendek Internasional. Kalau mau ikutan festival itu, pastikan film pendekmu jangan sampai berdurasi lebih dari 10 menit. Karena mereka suka melirik film pendek yang sependek mungkin, namun berkualitas. Jika film pendek kurang dari 10 menit, biasanya skenario filmnya ditulis maksimum 7-8 halaman. Oke, kita lanjut yang kedua. Tulislah cerita yang mudah. Hal yang hebat dalam film pendek adalah ceritanya bisa apa saja. Namun, jangan membuang daya praktis atau kemudahan dalam produksi Anda. Misalnya naskah film dalam cerita adegan aksi kejar-kejaran, kecelakaan mobil, kebakaran, dan lain-lain. Banyak penulis tampaknya tidak menyadari betapa lamanya jika banyak adegan yang seperti itu, dan banyak juga biaya produksi yang akan dikeluarkan. Contoh terbaik adalah short movie Asia Just a Love Story. Berlangsung hampir seluruh adegannya berada di dalam lift. Maka tulislah lokasi semenarik mungkin, namun praktis. Pikirkanlah akses dan kontrol. Kita lanjut yang ketiga, yaitu buatlah sevisual mungkin. Film adalah media visual disertai audio. Meskipun dulu sempat ada film bisu, sebuah film itu menceritakan kisah-kisah dalam gambar. Buatlah gaya artistik visual untuk karakter di film Anda. Ini berfungsi untuk menceritakan pada penekanan visual dan temperamen karakter, profesinya, statusnya, dan lain-lain. Contohnya dalam film pendek Lunch Date. Ada wanita bergaya mewah yang mempoles garpu makannya sebelum ia gunakan untuk makan siang. Apa persepsi Anda tentang wanita ini? Coba Anda bayangkan bagaimana sebuah film pendek tanpa dialog ini bisa memenangkan Academy Award untuk film pendek terbaik live action. Kita lanjut yang keempat, carilah momen tunggal untuk film Anda. Film-film pendek terbaik sering menampilkan momen tunggal. Maksudnya adalah adanya konflik yang harus diselesaikan, di mana ada dilema yang dipertaruhkan dan pilihan yang harus dipilih si protagonis. Upayakan untuk menambah batas waktunya. Sebenarnya ini tidak terlalu dibutuhkan, tetapi ini bisa menambahkan ketegangan dalam skenario film pendek Anda. Film Time adalah contoh yang baik dalam kondisi ini. Ini bercerita tentang seorang pemuda patah hati yang bisa mengintip ke masa depan dan harus melakukan sesuatu hal karena itu. Oke, kita lanjut yang ke nomor 5, yaitu ceritakan kisah yang menarik.
Anda harus selalu mencoba untuk menceritakan kisah-kisah yang menarik. Film pendek itu merupakan suatu kesempatan yang besar dalam mendorong batas-batas cerita yang bisa menarik bagi penonton. Contohnya adalah Sarah Jane. Film ini menunjukkan sekelompok remaja di kota hantu zombie. Namun pada intinya itu adalah kisah cinta tentang seorang anak muda yang tidak bisa mendekati wanita yang ia cintai. Nomor 6. Libatkanlah pembaca. Jika Anda menulis dan membuat kesan tertentu dalam satu halaman dirasa penting, sepertinya yang lebih penting adalah menghubungkan pembaca dalam 10 halaman pertama dalam naskah film pendek. Namun, ending juga penting karena mampu memberikan makna dan rasa puas di akhir. Kita lanjut ke nomor 7. Waspadalah terhadap klise. Ada banyak klise dalam film pendek. Kenapa semua orang menulis tentang pembunuh bayaran yang disewa, perampokan, dan orang melihat dirinya meninggal dan lain-lain? Hindarilah stereotip ini. Itulah yang dilakukan Descendant. Dalam film pendek ini, beberapa pria sebenarnya bingung karena harus membunuh seorang anak kecil yang lucu, dan salah satu dari mereka mendapati kaki anak kecil itu dingin sekali. Sampai ia sadar bahwa anak itu adalah makhluk gaib. Jadi tulislah apa yang sudah akrab dengan Anda, daripada menulis sesuatu dari film-film lain. Jangan menghindari cerita-cerita yang kecil. Film pendek adalah karya yang sempurna untuk mereka yang mau menceritakan kisah-kisah kecil sebagai penulis profesional. Oke, sekian dulu video kali ini. Semoga penjelasan ini bisa menambah wawasan teman-teman. Pastikan juga mensubscribe channel saya. Dan jangan lupa bunyikan loncengnya agar saya makin bersemangat membuat video untuk teman-teman. Oke, see you. Sampai jumpa di video-video berikutnya.